Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Handayani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 4 Kabupaten Subang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supendi, Kepala SMA Negeri 4 Subang. Pada hari ini saya sedang melakukan suatu kegiatan untuk Bapak Ibu Guru CGP. Ada Ibu Ine, ada Ibu Andri, ada Bapak Usman. Sangat berbahagia saya selaku kepala sekolah karena pada kesempatan ini saya punya calon guru penggerak sebanyak 3 orang. Yang Bapak Ibu Guru ini merupakan Ibu Guru yang berprestasi dan di kemudian hari akan menularkan ilmu-ilmunya untuk kegiatan pendidikan bukan hanya di Kabupaten Subang tetapi untuk di Jawa Barat pada umumnya. Di kemudian hari juga sekolah ini akan merupakan sekolah kebanggaan bagi Bapak Ibu Guru dan para siswa karena Bapak Ibu Gurunya punya prestasi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan saya selaku kepala sekolah tentu saja yang paling bahagia. Kemudian juga saya meminta kepada guru-guru yang lain untuk mengikuti jejak-jejak mereka yang sudah menjadi guru penggerak. Guru penggerak adalah merupakan harapan daripada setiap orang karena ini merupakan suatu prestasi yang saat ini sedang diingatkan, sedang dijalani dan mereka harus lulus sesuai dengan waktunya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan dukungannya dari semua pihak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya dengan Agus Susilo. Kebetulan pada saat ini saya dipercaya untuk sebagai kepala sekolah SMA PGRI 2 Subang. Ya, baiklah Bapak, saya mohon izin untuk mengajukan pertanyaan terkait pengambilan keputusan. Apakah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Peraturan sekolah itu diturunkan dari peraturan-peraturan yang di atasnya. Nah, di sekolah ada peraturan yang disebut dengan peraturan atau tata tertib di sekolah. Tata tertib itu pada awal setiap siswa kelas 10 terutama masuk dan akhirnya juga kelas 11 dan kelas 12, mereka pada awal masuk ke setiap sekolah terutama SMA 4 Subang diberikan semuanya dan mereka suruh membaca. Setelah dibaca ditandatangani dan oleh siswa dan orang tua di atas materai 10.000. Artinya mereka sangat terikat dengan peraturan tersebut. Jika peraturan tersebut dilanggar, maka dilema etika yang dimaksudkan pada pertanyaan tersebut hampir pasti mereka melanggar. Jika tidak, maka siswa tersebut sudah melakukan etika yang baik di SMA 4 Subang. Iya, ketika kita dihadapkan kepada permasalahan kasus-kasus yang ada di sekolah kami, khususnya masalah dilema etika, memang kami sampaikan bahwa kebijakan kami adalah berorientasi kepada suatu kebijakan yang mengenakan karena sekolah kami adalah sekolah dalam rangka rintisan, begitu kan, sekolah dalam rangka upaya untuk membesarkan kembali dari yang awalnya terus saja kita sedikit terpuruk di jumlah siswa. Jadi kami melihatnya bahwa ketika ada dilema etika, kami melihat yang terbaik siapa. Kami selalu diskusikan, ya kan? Kami tidak mau memaksakan kebijakan kami seperti ini langsung jadi. Selalu diskusikan kira-kira idealnya siapa dan melalui apa yang terbaik, begitu kan? Setelah itu, setelah kami diskusikan dengan rekan-rekan, ada kesimpulan, saya tarik kesimpulan, itu yang terbaik, itu yang kita lakukan, begitu. Baiklah Bapak. Apakah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, terima kasih. Pada saat terjadi situasi di sekolah, dua kepentingan yang mengandung dua-duanya kebajikan, secara umum kepala sekolah akan membiarkan keduanya terjadi. Tetapi yang akan dihadapi
di lapangan adalah bagaimana keduanya harus membangun sinergi dengan sinkron. Artinya kedua kebajikan ini jangan sampai saling membunuh, apalagi saling mengalahkan. Karena pada dasarnya semua kebajikan yang ada di sekolah atau kebaikan di sekolah itu dijunjung tinggi semuanya oleh norma yang sudah disebutkan pada peraturan atau kode etik yang ada di sekolah. Dengan pertanyaan dalam menjalankan pengambilan keputusan, ya tadi itu, ketika kita dihadapkan kepada suatu kebijakan yang mana kebijakan itu urgent sekali harus diputuskan, ya kan, kami melihat beberapa indikator mana permasalahan. Kalau memang itu penting dan segera diputuskan, ya kan, kami mungkin hanya memanggil beberapa rekan-rekan yang ada hubungannya dengan job yang sesuai dengan kemampuan mereka, ya kita sampaikan itu. Dan kaitannya dengan misalnya dengan program ini bagaimana, misalnya kita ada 2 program tapi salah satu yang harus kita ambil, kita akan skala prioritas, ya. Skala prioritas juga kembali kami tidak memaksakan keputusan kepala sekolah, kami selalu diskusi dengan rekan-rekan terkait mana yang lebih urgent, itu yang kami pilih karena saya dengan kondisi sekolah pada saat ini. Pertanyaan selanjutnya, Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang dilakukan untuk menangani kode etik di sekolah, pertama kita koordinasi dengan tim manajemen. Tim manajemen yang dimaksud adalah para wakasek, kemudian BK, atau guru agama bahkan. Karena ini guru agama adalah salah satu pemegang kode etik secara keagamaan. Nah, jika dari mereka ada masukan-masukan, maka biasanya pihak sekolah akan mengambil keputusan dengan berpedoman pada peraturan yang disebutkan dari awal. Jika misalkan itu sesuai, maka langkah-langkah yang akan ditempuh itu akan kita tulis. Misalkan seseorang akan melakukan kegiatan keagamaan di sekolah, maka pertama mereka jangan sampai mengakibatkan pemeluk agama yang lain tersinggung, misalkan. Terus yang kedua, diharapkan mereka tidak membicarakan masalah syarat. Yang berikutnya juga mereka mendapatkan izin kapan dan siapa saja yang akan hadir. Dan berikutnya adalah materi apa yang akan sebenarnya akan disampaikan. Nah, berikut yang terakhir adalah untuk siapa mereka akan bicara untuk seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mereka harus selesai pada saat kegiatan sekolah sudah disepakati, misalkan selesai jam 3, ya udah sampai jam 3. Dan terakhir, tidak boleh ada pungutan biaya. Nah, terkait dengan dilema etika mungkin ya, atau bujukan moral. Langkah-langkahnya adalah ketika kita dihadapkan suatu keputusan, ya, yang harus segera kita putuskan, berarti ini kaitannya dengan kebijakan, kan gitu ya. Kembali ya, ini tentu saja kami tidak bisa memaksakan. Keputusan itu adalah keputusan yang umum, biasa teman-teman kepala sekolah kita lakukan. Kembali kami harus disesuaikan dengan kondisi sekolah kami tadi itu ya. Terus saja kami di sini ketika menjalankan kebijakan ini selalu melihat kepada faktor-faktor di luar itu ya. Misalnya ya, kami tidak bisa memaksakan keputusan yang harus dilakukan seperti ini ya, menurut aturan, ya kan. Tapi kondisi sekolah tidak sesuai dengan kondisi sekolah pada saat ini, kami tidak lakukan. Tetap kami selalu diskusi karena yang tentu saja langkah-langkah ini yang pertama diskusi ya Ibu ya, yang kita lakukan. Langkah kedua mungkin sebelum diskusi mungkin kita ngobrol dulu lah dengan orang-orang kami yang bisa diajak ngobrol, lalu kita mengundang untuk diskusi atau rapat sifatnya diskusi, kita diskusikan apa yang dihadapi di dalam permasalahan itu,
lalu kita putuskan melalui sebuah keputusan yang kami sampaikan, terutama keputusan itu adalah merujuk kepada tadi itu adalah keputusan yang terbaik gitu ya langkahnya. Ya, mohon izin Bapak dilanjutkan pertanyaannya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, terima kasih. Dilema etika adalah merupakan salah satu kasus yang terbesar di usia remaja, terutama SMA. Nah, ini adalah tantangan tersendiri pada tim manajemen di SMA, terutama ketika mereka sudah mengetahui bahwa dirinya adalah dewasa. Kemudian kedewasaan mereka adalah menurut aturan mereka, sedangkan para bapak ibu guru dan orang tua menganggap bahwa mereka itu sebenarnya belum dewasa. Nah, ini adalah yang harus disepakati antara pihak sekolah dengan orang tua. Misalkan kasus yang terjadi di SMA, misalkan anak atau siswa putri itu merasa bahwa dirinya akan pede kalau menggunakan lipstik. Nah, ini perlu dibicarakan dengan orang tua. Lipstik itu memang benar, mereka menganggap bahwa dirinya dewasa dan lebih pede, tetapi aturan di sekolah, siswa tidak boleh menggunakan lipstik. Maka langkah-langkah itulah yang harus kita bicarakan, terutama antara orang tua, siswa, dan pihak sekolah. Sehingga akhirnya keputusan yang diambil itu merupakan keputusan yang efektif yang disepakati oleh setiap orang dan setiap unsur. Jika itu dilanggar, maka tentu saja ada sanksinya. Dengan yang kita anggap efektif dan efisiensi mungkin ya, terkait ketika dihadapkan kepada suatu permasalahan dilema etika. Nah, kembali yang mungkin yang paling efektif adalah tadi itu kita mungkin sebelum memutuskan suatu keputusan, bila mana itu harus segera diputuskan ya Bu ya oleh kami sendiri ketika menghadapi permasalahan itu, adalah kita melihat dulu tingkat kemampuan ya, ketika kita akan menentukan si A si B nya, tingkat kemampuan, rekam jejaknya seperti apa ya. Nah, itu kayaknya yang paling efektif. Jadi kita tidak banyak diskusi, jadi itu aja yang kita pilih. Kita lihat kemampuan mereka, kalau program apa yang terpenting di sekolah kita kan gitu ya, misalnya ada beberapa program yang terbaik, kita pilih yang kira-kira yang saat sekarang kita butuhkan di sekolah kami. Jadi itu mungkin ya kaitannya dengan langkah-langkah efektif yang kita lakukan pada saat ini. Baiklah Bapak, mohon izin mengajukan pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, terima kasih. Pada saat kita mengambil keputusan, tentu saja ada hal-hal atau tantangan. Tantangan itu tidak lebih dari kesepakatan yang sudah disepakati, kemudian ada pihak tertentu yang akan melanggarnya. Itu merupakan tantangan. Andaikan kesepakatan itu sudah disepakati oleh setiap orang atau setiap pihak, sebenarnya tidak ada tantangan, tapi pada umumnya ada tantangan. Contoh kasus yang sederhana yang ada di etika di setiap sekolah, misalkan siswa menggunakan sepatu yang warnanya bukan dominan warna hitam. Nah, kemudian siswa tersebut tentu saja ingin tampil lebih kece di depan teman-temannya dan harga dirinya lebih tinggi. Tetapi tantangan-tantangan semacam ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh sekolah ketika seorang siswa dengan bentuk pengalaman dia seperti itu, maka kita akan bicarakan. Kita bicarakan lebih kepada peraturan bahwa Anda boleh menggunakan sepatu seperti itu, tetapi bukan pada kegiatan belajar mengajar. Nah, itu adalah salah satu tantangan, sehingga mereka tetap akan mempunyai sepatu yang lebih dari satu, tetapi pada saat kegiatan belajar mengajar, mohon untuk disepakati. Karena pada dasarnya setiap siswa, terutama siswa SMA, ingin tampil lebih percaya diri dan lebih
memperlihatkan bahwa dirinya lebih dari yang lain. Yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan ini, ya tentu saja ketika sekolah kami ya Bu ya, kita tidak melihat sekolah orang lain, sekolah yang ada pada saat kami kelola pada saat ini, hal-hal yang kaitannya tantangannya Bu ya, tantangannya Bu ya, tantangan dalam pengambilan keputusan, tentu saja ketika kita mengambil kebijakan, diskusi ya gitu ya, itu banyak pandangan ya, dan banyak pandangan, banyak ide dari rekan-rekan yang ada dalam forum diskusi itu, yang mana pandangan satu sama lain saling berbeda ya Bu ya. Itu tantangan kami ketika menerapkan selalu diskusi. Nah, kami punya strategi ya, dari masing-masing pandangan rekan-rekan itu ya, kita mengarah kepada pola pikir yang bijak ya, karena tentu saja kita kepemimpinan yang ada saat ini yang kita lakukan adalah kepemimpinan demokratis, kita sama-sama, jadi mana yang terbaik, karena kita punya standar untuk penentuan keputusan, itulah yang kita ambil ya, untuk disampaikan kepada manajemen seperti itu. Baiklah Bapak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, terima kasih. Pelanggaran etika terutama di setiap sekolah itu tidak terjadwal, karena pada dasarnya setiap orang ada kecenderungan untuk melanggar. Jadi kalau dijadwalkan berarti ada anak yang akan melanggar dengan jadwal tertentu. Jadi pelanggaran pada dasarnya adalah spontanitas. Pelanggaran ini lebih kepada melanggar peraturan yang ada di SOP sekolah. Nah, dijadwalkan tidak ada. Tetapi ketika dari tim manajemen atau dari GTK SMA 4 Subang melaporkan bahwa ada siswa yang melanggar, maka pada saat tersebut kita akan memanggil tim manajemen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Contoh ketika siswa ada yang naik pagar, meloncat keluar, nah itu mereka tidak punya jadwal untuk keluar sebenarnya, lebih kepada tuntutan mereka akan bolos. Pada saat kita mengetahui datanya sudah lengkap, pengertiannya adalah siapa orangnya, dan kemudian siapa yang akan menanganinya, dan bentuk apa yang kira-kira akan kita terapkan untuk siswa tersebut. Maka biasanya kita melakukan pemanggilan kepada orang tua siswa dan siswa tersebut untuk tidak melakukan lagi. Yang pertama itu. Yang kedua berikutnya, prosedur yang ditempuh adalah lebih kepada prosedur pembinaan. Jadi bukan hukuman. Tetapi jika tahapan-tahapan pembinaan itu tidak bisa dilakukan, maka pihak sekolah bisa melakukan prosedur yang lebih ketat, yaitu pengembalian siswa kepada orang tua. Contoh, pelanggaran yang seperti ini adalah pelanggaran narkoba, kemudian seksual, atau pidana yang lain. Nah, itu biasanya kita kerjasama dengan pihak luar, dalam hal ini yang berkepentingan. Contoh untuk narkoba, misalkan dengan pihak kepolisian, dan yang lainnya. Jadi prosedur yang ada di sekolah lebih penekanan pada edukasi. Terkait hal ini, tata kelola ya, tata kelola. Ketika kita kembali dihadapkan kepada dilema etika terkait suatu program atau keputusan untuk menetapkan rekan kerja kita, ya. Mungkin yang kita lakukan adalah terkait dengan tadi pertanyaan apa Bu tadi? Apakah misalnya di tempat atau memiliki sebuah jadwal? Apakah ada jadwal? Ya, kita selalu membuat jadwal Bu ya, karena tidak mau ketika keputusan di sini itu salah. Ya, kita membuat jadwalnya dengan efektif ya. Jadwal itu kita kondisikan dengan rekan terkait
ya misalnya dengan wakakur dan sebagainya ya, yang mana misalnya program ini berkaitan dengan wakakur, kita panggil mereka, kita diskusikan, kita buat jadwal ya kan, jadwal terus bentuknya adalah bentuknya kita buat semacam apa ya, kalau contoh ketika kan begini ya Bu ya, permasalahan yang ada di sekolah kami itu adalah terutama di anak ya Bu ya. Kalau jadwal sih udah jelas di anak yang sering berbenturan setiap harinya dengan guru BK ya. Nah, guru BK itulah yang nanti kita kerjasama dengan mereka untuk membuat sebuah jadwal dan prosedurnya harus bagaimana. Contoh, ketika anak bermasalah, misalnya bermasalahnya si anak jarang masuk. Nah, ketika dikonfirmasi ke orang tuanya, ya ternyata si anak berangkat, ya tapi tidak masuk ke sekolah. Nah, ini kan sebuah permasalahan, tetapi permasalahan ini ketika didiskusikan kan menjadi luas ya Bu ya. Jadi masing-masing teman itu harus begini, tapi semuanya baik kan ya. Nah ini adalah yang nanti akan kita lakukan ketika sudah dibuatkan jadwalnya. Sementara prosedur yang kita lakukan ya, prosedurnya kita adalah tadi, caranya yang terbaik adalah tadi itu tidak lepas dari diskusi ya, karena kami tidak ingin keputusan itu salah gitu. Baiklah Bapak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, terima kasih pertanyaannya. Ada beberapa kemudahan buat kepala sekolah untuk mengambil keputusan. Karena kepala sekolah ini harus mengikuti SOP yang ada di negara ini, terutama SMA 4 adalah sekolah SMA negeri, berarti peraturan yang harus dipenuhi dulu adalah peraturan dari kementerian. Kemudian peraturan dari kementerian biasanya adalah petunjuk teknis, dan petunjuk teknis akhirnya ada peraturan sekolah. Nah, itu adalah salah satu yang membantu kepala sekolah. Kemudian ketika diterjemahkan ke dalam peraturan sekolah, maka di situ ada job description setiap peraturan. Misalkan peraturan ini dipegang oleh siapa? Misalkan di akademik, otomatis wakase kurikulum. Apakah di wakase kurikulum akan ada kode etik? Ada di sana. Contoh, ketika seorang siswa pada saat ulangan nyontek misalkan, maka ada kode etik yang harus ditegakkan. Nah, bagaimana kode etik ditegakkan? Maka itu adalah SOP-nya untuk wakase kurikulum. Jadi, kode etik untuk dilema dari etika ini tidak melulu pada wakase kesiswaan, tetapi setiap lini itu harus ditegakkan. Kemudian contoh untuk humas. Humas contohnya begini. Ketika misalkan kode etik dari humas dilanggar, misalkan seseorang mau keluar dengan alasan katanya mengambil uang di rumahnya. Nah, ini harusnya kerjasama antar kesiswaan dengan humas. Ketika misalkan siswa datang ke sekolah terlambat karena sudah minta izin, misalkan jam sekian akan kembali lagi, ternyata mereka sampai sore. Nah, kemudian bentuk-bentuk seperti itu adalah salah satu kemudahan. Kenapa di sekolah, kepala sekolah dibantu oleh tim manajemen? Itu adalah salah satu SDM yang memudahkan pihak kepala sekolah mengambil keputusan. Kemudian ada kode etik yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah tata persuratan. Tata persuratan, tidak bisa setiap guru, setiap siswa mengambil keputusan dengan tata persuratan yang salah. Maka pihak sekolah dibantu oleh tata laksana yang sering kita sebut TU. Maka prosedur dari dilema yang disebutkan barusan memudahkan penyelesaian dengan dibantu oleh TU. Jadi kode etik yang dimaksud adalah tidak selalu pada tingkah laku, tapi kode etik juga lebih luas. Ada tata persuratan, ada tingkah laku siswa, bisa jadi merupakan tingkah laku juga dari kita semua yang harus dikontrol oleh pihak luar. Bagaimana kontrolnya sekolah oleh pihak luar? Yaitu adanya komite sekolah. Komite sekolah adalah salah satu tugas. Selain untuk mengontrol anggaran, juga mereka bisa mengontrol pihak sekolah apakah melanggar atau tidak. Faktor-faktor yang ini mempermudah di sekolah kami ya, alhamdulillah, karena kami di sini
tipe kepemimpinannya adalah demokratis ya Bu ya, tidak otoriter kan begitu ya. Kita selalu mengajak berbicara, diskusi, selalu diskusi dengan rekan-rekan, sehingga pandangan dari rekan-rekan itu kita terima ya, tetapi nanti kita evaluasi kan masing-masing pandangan itu. Nah, faktor-faktor yang mempermudah adalah terus saja rekan-rekan banyak bisa diajak kerjasama ya. Kami tidak kesulitan ketika misalnya kita diskusi hari besok, alhamdulillah pada kompak datang ya, artinya teman-teman menyadari hal ini adalah hal yang penting di sekolah, begitu Bu. Ya Bapak, mohon izin pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, terima kasih. Akhirnya pertanyaan itu keluar, dan pertanyaan itu merupakan resume dari semua pertanyaan itu. Nah, untuk semua warga SMA 4 terutama, setelah diuraikan dari pertanyaan pertama sampai yang terakhir, akhirnya semua etik yang ditanyakan tadi itu semuanya melekat pada diri kita semua, warga SMA 4. Warga SMA 4 yang dimaksudkan adalah para siswa, guru, TU, dan alumni. Ketika seseorang mau menjunjung tinggi nama besar SMA 4, maka yang ditonjolkan utama bukan hanya kepandaian, bukan hanya kejuaraan, tapi yang lebih diutamakan dalam soal pendidikan itu sebenarnya adalah etik. Karena ketika etik dilanggar, sekolah sehebat apapun pasti tidak akan baik. Dan orang tua lebih baik memilih sekolah yang lebih menegakkan etik. Karena ketika etik itu, norma yang bagus itu ada, maka secara otomatis akademik akan terdongkrak dengan baik. Daripada kita mengejar akademik habis-habisan, lantas etik tidak diperhatikan. Hal-hal itulah yang paling banyak saat ini menjadi perhatian orang tua untuk menyekolahkan anaknya, di mana sekolah itu walaupun harganya mahal, tetap itu akan dikejar. Tetapi sekolah-sekolah yang mengabaikan etik, pasti sekolah itu akan ditinggal oleh orang tua siswa. Terima kasih atas semua pertanyaannya, mudah-mudahan ini berguna buat kita semua, termasuk saya selaku kepala sekolah. Ini ya, kembali ini hal yang penting mungkin ya buat rekan-rekan semua, karena tentu saja saya ya ceritanya punya pengalaman di 2 lembaga sebagai kepala sekolah. Memang satu sekolah dengan yang lainnya itu berbeda ya, artinya tidak bisa disamakan. Jadi yang saya rasakan pengalaman ketika saya pernah menjabat sebagai kepala sekolah di 2 sekolah dengan saat ini adalah sejauh mana kita bisa mengintervensikan ya apa yang menjadi kegiatan sekolah, kita sampaikan kepada rekan-rekan dengan kita tetap menghargai ya, mereka itu adalah rekan kerja ya. Jadi tetap kita menghargai inovasi, kreativitas rekan-rekan, kita hargai ya. Kita apa ya, kalau saya katakan, saya tidak menyepelekan orang lain, karena mereka adalah bagian apa ya, mitra kerja kita, rekan kerja kita. Jadi tetap saling menghormati, dan hal itu adalah suatu kekuatan yang luar biasa ketika kepala sekolah menerapkan semacam itu. Saya pernah pengalaman mempelajari rekan saya ya, ketika gaya kepemimpinannya itu adalah menerapkan kepemimpinan gimana kita ya, gimana saya ya, itu ternyata tidak efektif. Terjadi malah apa, suasana konflik gitu ya. Jadi dengan rekan-rekan tidak nyambung itu kan, sama belajar itu suatu gaya kepemimpinan yang salah. Ini saya pengalaman ya, teman saya begitu, dan usianya tidak lama ketika itu terjadi ya, tidak nyaman dengan teman-teman, akhirnya lah seperti itu, akhirnya tidak percaya teman-teman, akhirnya tidak. Jadi yang penting adalah kita bisa menghargai teman, guru, staf, tenaga pendidik atau pendidikan. Itulah bagian daripada sistem yang tidak bisa terlepas untuk mencapai keinginan daripada visi misi sekolah. Itu mungkin Ibu.